Dadan Muhammad Ramdan, biasa disapa Damar, lahir di tengah keramaian kota Bandung dengan kondisi tunadaksa. Sejak kecil, ia hidup berdampingan dengan tatapan iba, keraguan, hingga komentar-komentar yang meremehkan. Namun hantaman besar terjadi saat ia duduk di bangku kuliah. Dunia kuliah membawa saya punya mindset yang berbeda ketika teman kuliah saya menghina Cacat gitu. Buat saya ketika menghina dikatakan monyet itu mungkin hal yang kalau saya tidak merasa seperti itu buat saya wajar-wajar saja gitu. Tapi ketika menghina Cacat gitu, itu menjadi hal yang luar biasa gitu, mindset yang berubah, kemudian energi yang berubah dari sanalah gitu. Saya memulai semua hal dari sanalah, saya punya energi baru gitu bahwa lihat suatu saat ketika istilahnya lo menghina Cacat, saya akan lebih tinggi atau saya akan lebih berhasil daripada lo sendiri yang menghinakan saya Cacat gitu. Sebuah kalimat pendek menyentak hatinya begitu kuat. Namun, justru di titik itu, Damar memutuskan ia harus membuktikan diri. Sambil menanyakan kondisi kalian, baikkah hari ini? Askia. Pada awalnya, mengajar bukan hal mudah baginya. Gerak tubuhnya terbatas. Ruang geraknya sempit. Namun, justru dari situlah lahir harapan. Bulan data. Meski tekad telah kuat, perjalanan tidak serta-merta mudah. Ada hari-hari ketika tubuhnya melemah dan pikirannya gelap. Waktu itu pun saya pernah ngerasain di fase sempat hopeless terhadap diri saya sendiri gitu, sampai di usia SMA juga ngerasain pengen bunuh diri, itu juga ada. Memasuki dunia kerja, ujian kembali datang. Diskriminasi, perlakuan berbeda, keraguan dari berbagai pihak. Namun Damar tidak tenggelam dalam semua itu. Ia memilih mengubah setiap perlakuan buruk menjadi tenaga untuk meneguhkan diri. Saya tidak menyangka bahwa ternyata manusia itu semua punya hak yang sama, punya keistimewaan. Bahkan kadang-kadang kita selalu menjudge kalau orang-orang yang punya kelemahan itu ternyata tidak bagus. Kan versi saya. Ternyata setelah 2019 ada sosok seorang guru ya. Seorang guru masuk ke SMA 20 dengan kondisi di luar normal gitu ya. Ya anggap saya dibagi difabel. Nah, saya awalnya sih kadang-kadang aduh bagaimana ya posisinya? Apakah dia itu mampu tidak mengajar seperti itu? Tapi seiring waktu ternyata dia punya kelebihan ya. Saya juga kaget begitu. Ternyata saya salah gitu. Saya salah menduga bahwa yang tadinya saya menjudge bahwa orang-orang mohon maaf, orang-orang yang itu adalah lemah, biasanya emosional gitu. Tapi ternyata lihat Pak Damar, dia begitu, aduh saya juga kaget lah begitu ya. Ternyata bahkan saya kalau jujur, saya juga kalah sama dia gitu ya. Walaupun saya mengajar sudah puluhan tahun, tapi Pak Damar ada sesuatu yang saya katakan istimewa begitu ya. Sehingga kami setelah Pak Damar masuk, saya welcome gitu. Saya senang dia begitu aktif, siswanya juga terinspirasi gitu. Jadi merasa bahwa walaupun dalam kondisi yang tidak normal, dia masih tetap bisa memberikan sesuatu pada pendidikan seperti itu. Dan dari tempat inilah ia menemukan kekuatan baru, senyuman tulus para muridnya. Pak Damar tuh orangnya yang selalu bisa ngarahin anak-anaknya buat mau nyoba hal baru gitu. Kayak Pak Damar tuh mau nampung banyak pikiran negatif dari kita dan ngebantu kita tuh keluar dari jalan yang
yang kayak labirin nuntun kita lah pokoknya buat ngelakuin hal positif lebih banyak, jadi untuk bantu kita buat gapai prestasi. Setiap pagi, ia harus berangkat lebih awal, menembus jarak dan waktu. Namun ia tidak pernah benar-benar berjalan sendiri, sebab ada dua sosok yang selalu berdiri di belakangnya. Ayah dan ibunya. Saya bersyukur banget gitu ketika memiliki tank dicintai yang luar biasa gitu dari orang tua yang sampai saat ini saya ngerasain gitu. Mereka membesarkan seorang Damar, mereka membesarkan seorang diri saya tuh sampai di posisi sekarang gitu. Mereka tidak henti untuk benar-benar dari mulai nganter gitu, dari mulai mereka memberi bekal gitu. Itu yang saya terima gitu sampai saat ini gitu. Cinta tanpa syarat dari mereka menjadi fondasi kokoh perjalanan hidup Damar. Damar percaya kasih sayang yang ia terima dari orang tuanya harus ia salurkan kembali pada murid-muridnya. Gojek. 6 tahun saya di sini tentu bukan hal yang mudah gitu, pasti dengan cerita-ceritanya yang luar biasa gitu. Yang paling saya rasakan adalah ketika mendapatkan kehangatan dan penerimaan siswa yang luar biasa gitu, yang awalnya saya takut itu berubah menjadi energi yang berbeda gitu. Pada awalnya yang saya rasakan banget ketika saya menjadi pembina gitu, pembina OSIS pada saat itu diamanahi pembina OSIS, dan ada 2 siswa
yang saat itu bilang, "Pak, kita bertiga semoga tahun ini bisa ngangkat trofi bareng-bareng." Dan itu terwujud ketika namanya Fadli yang pertama dia mengangkat trofi juara 3 menulis aksara Sunda. Kemudian dilanjut beberapa minggu kemudian itu Adam juara debat, juara pertama itu kebetulan saya pribadi yang membimbingnya itu tingkat kota. Kemudian yang terakhir tadi saya gitu juara keempat atau juara harapan 1 sebagai PNS berprestasi. Dari sana gitu kita bertiga mengangkat trofi bareng-bareng. Itu kayak sesuatu hal yang buat saya sebagai seorang guru itu kado juga gitu, hal kecil tapi kita punya energi yang sama gitu. Terus kemarin juga saya rasakan di salah satu siswa namanya Ardelio. dia luar biasa. Saya tidak pernah menyuruh dia untuk istilahnya membangun budaya inklusi. Tapi dari dialah inklusi itu dia bentuk gitu. Dari mulai dia menulis cerita tentang cerpen disabilitas dan mendapatkan juara kedua. Itu buat saya yang sebagai guru pembimbingnya itu jadi kado yang luar biasa gitu. Saya tidak berusaha untuk membentuk itu, tapi mereka lah yang dengan sengaja membentuk inklusi itu gitu. Itu yang buat saya jadi hal yang luar biasa sebagai seorang guru gitu. Ternyata dicintai dengan lembut tuh seperti ini gitu. Yang tadinya saya tidak pernah berekspektasi gitu saya bisa sampai seperti ini. Dengan tulisan kita, apa sih yang jangan-jangan mereka mengajak melibatkan untuk kita berpikir misalkan di dalam tulisan kita tuh. Sebagai guru, kebanggaan terbesar bagi Damar adalah melihat muridnya maju. Berapa itu lebih gampang. Saya juga awalnya mah belum terlalu mengerti gitu kenapa sih Pak Damar bisa sangat termotivasi seperti itu. Lalu ternyata saya menyadari saya juga bukan keterbatasan fisik ya, kayak keterbatasan sifat saya yang pendiam dan pemalu. Saya ikut termotivasi gitu untuk membuktikan bahwa sifat ini juga bisa menjadi kekuatan saya gitu. Kayak dalam pelajaran bahasa Indonesia itu saya cukup jago, tapi kalau public speakingnya itu masih kurang gitu. Tapi mulai kelas 9 ini dengan adanya jurnalistik dan semakin aktif gitu, saya mulai terbiasa dengan public speaking. Jadi kayak saya merasakan di dalam diri saya sendiri ada perubahan, meskipun sedikit demi sedikit, tapi kayak pasti gitu Pak. Ia menciptakan metode pembelajaran yang berbeda, unik, efektif, dan inspiratif. Bahkan, keterbatasan fisiknya menjadi alasan murid-murid bekerja lebih keras, lebih menghargai perjuangan, lebih menghormati proses belajar. Dan tak jarang, ada murid yang memastikan Damar benar-benar aman sampai naik kereta pulang. Aku agak kurang bisa ya mendeskripsikannya, cuman ketika Pak Damar ada di sekolah tuh kayak seperti kita punya orang tua sendiri nih di sekolah, di lingkungan sekolah. Gimana cara Pak Damar untuk berkomunikasi dengan kita, aku benar-benar kagum kepada Damar. Cara komunikasinya kepada Damar ke anak-anaknya gitu, ketika ngobrolnya tuh
satu pemikiran gitu dengan anak-anaknya, bagaimana anak-anak berbicara dengan bahasa gaul yang sekarang. Pak Damar menyesuaikan, apalagi mungkin karena Pak Damar juga sebagai pembina jurnal spasi gitu, tapi juga sebagai anggotanya, jadi lebih terbuka gitu. Karena ketika orang membaca artikel kita, ya itu berarti harus ada yang membuat penasaran. Jadi ketika kita membaca itu jangan jadi pembaca yang monoton gitu atau penulis yang monoton. Jadi ketika melakukan penulis, bikin istilahnya tuh hook tuh jadi bagian awal yang memang menjadi pusat perhatian. Inilah kisah Damar, seorang lelaki yang melampaui batas-batas fisiknya, yang menjadikan luka sebagai kekuatan, yang memilih menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan pelita. Seorang guru, seorang pejuang, seorang ayah, bagi banyak masa depan. Dalam keterbatasannya, Damar menemukan tak terbatasnya cinta, dan di tengah segala rintangan, ia membuktikan bahwa harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.